Agnes Kanesa, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Roma Murid Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang wawasan penelitian teologi. Mengapa kita manusia melakukan sebuah penelitian? Di sini yang pertama, karena kodrat manusia sebagai makhluk pembelajar. Manusia merupakan makhluk pembelajar, di mana manusia ingin mencari tahu dan menata baik sistem berurutan dan teratur. Kemudian yang kedua, tugas manusia sebagai penerima amanat Tuhan. Nah, pada dasarnya ada dua tugas manusia, yaitu dalam bidang jasmani dan juga dalam bidang rohani. Nah, tugas manusia dalam bidang jasmani yaitu memimpin alam, kemudian mengelola alam. Artinya manusia memanfaatkan sumber daya alam dengan meneliti menggunakan alat indera. Nah, dengan manusia mampu memanfaatkan atau mengelola alam, kemudian memelihara alam, di mana manusia menjaga dan merawat alam. Nah, kemudian tugas manusia dalam bidang rohani yaitu tugas amanat agung. Nah, ini berkaitan dengan Matius 28 ayat 19, yaitu memuridkan orang yang belum mengenal Yesus. Nah, kaitannya dengan sebuah penelitian di sini, bagaimana kita melakukan sebuah penyelidikan, bagaimana kita menjadikan suatu pelayanan yang luar biasa sehingga pelayanan itu dapat memberkati orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan berteologi secara mandiri. Nah, pengembangan kemampuan berteologi yaitu kebenaran yang baru dan kontekstual, kemudian mengembangkan kemampuan beralkitab dan juga meningkatkan kemampuan akademik. Nah, kemudian yang keempat, fakta tentang kegiatan penelitian dalam Alkitab. Nah, jadi dalam Alkitab juga ada pembahasan tentang penelitian. Bahkan kalau kita melihat juga dalam Alkitab ada beberapa tokoh Alkitab yang juga melakukan sebuah penelitian. Nah, kemudian yang kelima, mengapa kita melakukan penelitian, yaitu Tridharma Pendidikan. Nah, di mana Tridharma Pendidikan ini terbagi tiga, yaitu tentang pengajaran. Nah, pengajaran ini bisa dilakukan di kelas atau dalam bidang belajar. Kemudian ada latihan dan juga pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini bisa dilakukan juga dalam sebuah pelayanan. Nah, kalau kita melihat pengertiannya di sini, metodologi dari kata metode yang artinya cara. Kemudian penelitian dari kata meneliti, artinya mencari dengan sesama. Kemudian teologi dasar yaitu ilmu pengetahuan dasar tentang Tuhan. Nah, di sini juga kalau kita melihat ada beberapa pengertian tentang penelitian ini. Nah, penelitian secara etimologis di sini kalau kita melihat dari asal-usul katanya, kata penelitian ini kalau dalam bahasa Inggris menggunakan kata research dan to search yang artinya mencari kembali. Dan kalau kita melihat dalam bahasa Latin menggunakan kata reserare yang artinya membuka atau mengungkapkan penemuan, pengembangan dan pembuktian. Atau di sini penelitian mencari secara teliti dengan sungguh-sungguh dan tekun. Nah, kemudian pengertian secara terminologi, di sini penelitian cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, itu menurut Sugiono. Nah, jadi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang dilakukan menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, kalau kita melihat pengertian secara ilmiah, sini kegiatan penelitian itu didasarkan pada
ciri-ciri keilmuan, yaitu yang pertama rasional, empiris, dan sistematis. Nah, kalau rasional itu kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau penilaian manusia. Kemudian empiris. Nah, empiris ini berarti setiap data yang didapatkan adalah informasi yang diperoleh melalui indera manusia, baik mata, telinga, dan alat indera lainnya. Kemudian sistematis, di mana proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, penelitian dapat didapat dari sebuah data. Nah, apa itu data? Data adalah informasi yang bersifat empiris atau teramati. Jadi, sebuah penelitian harus didapat dari sumber data yang empiris atau data yang sudah teramati atau sudah diamati. Kemudian memiliki kriteria tertentu, yaitu valid. Nah, valid di sini maksudnya valid derajat ketepatan antara data. Kemudian fasilitasi dapat diuji melalui pengujian, rehabilitasi, pemulihan, dan objektivitas atau tidak dipengaruhi pendapat dan dipertimbangkan. Nah, puji Tuhan, demikianlah penyampaian materi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.